Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Kopi Pahit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tibalah kita pada kultum Ramadan di hari yang ke-16. Insyaallah kita akan mengambil pelajaran inspirasi dari seorang sahabiah, sahabat wanita yang bernama Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bersama bahwa Asma adalah putri dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah kakak kandung dari Aisyah radhiyallahu anha. Memiliki banyak kemuliaan dan keistimewaan yang patut kita teladani, khususnya bagi saudari-saudari kaum muslimah, para remaja, para muslimah, para ibu-ibu. Penting sekali untuk meneladani karakter dari seorang Asma binti Abu Bakar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Asma termasuk para sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan kalau dibuat urutan, Asma ini memiliki nomor punggung yang ke-18. Jadi beliau didahului 17 orang yang masuk Islam sebelumnya. Ini kemuliaan yang luar biasa. Di saat usianya masih remaja, beliau sudah mengikuti jejak ayahnya Abu Bakar untuk masuk memeluk ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kemudian beliau tidak sekedar memeluk, mengikuti ajaran agama, tapi beliau turut serta memperjuangkan ajaran agama Islam. Turut serta membela Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan harus menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, bahkan siksaan dari kafir Quraisy. Situasi yang paling mendebarkan adalah ketika Rasulullah SAW hendak berangkat hijrah menuju Madinah dan ditemani oleh ayah beliau, yaitu Abu Bakar. Disinilah peran penting seorang Asma dalam mengantarkan, dalam menyelamatkan Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya. Beliaulah yang sehari-hari mengantarkan makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Sur. Kita tahu Gua Sur itu berada di atas Gunung Sur, yang tentunya jaraknya tidak dekat dari rumah beliau. Harus mengalami perjalanan, kalau dari Mekah kurang lebih 5 kilo, dan harus naik begitu curamnya batu-batu cadas hitam. Beliau jalani setiap hari untuk mengantarkan makanan dengan berhati-hati, waspada, melalui bebatuan yang curam, pegunungan yang curam, dan intaian musuh yang sewaktu-waktu bisa menangkap dia, dan selanjutnya bisa menangkap Rasulullah dan bapaknya. Keteguhan dan keberanian serta kekuatan fisik yang
luar biasa dari seorang sahabiah Asma binti Abu Bakar. Untuk kemudian pada puncaknya ketika beliau digerebek oleh Abu Jahal dan antek-anteknya, diintimidasi, dipaksa untuk mengaku menunjukkan di mana Rasulullah dan Abu Bakar, beliau tetap tegar menjawab bahwa aku tidak tahu. Sampai kemudian kemarahan Abu Jahal laknatullah memuncak sehingga beliau ditampar wajahnya oleh Abu Jahal. Saking kencangnya tamparan itu sampai anting beliau copot dari kupingnya. Tentu penderitaan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa dari seorang Asma dalam rangka melindungi Rasulullah, melindungi ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat itu yang harus kita ketahui juga bahwa kondisi Asma dalam keadaan hamil tua. Beliau harus naik turun mengantarkan makanan ke atas gunung. Dan setelah sampainya Rasulullah dan Abu Bakar ke Madinah, Asma selanjutnya menyusul hijrah ke Madinah. Perjalanan kurang lebih 450 km dia lalui dalam keadaan hamil tua. Sesampainya beliau di Kuba, lahirlah bayi itu, anak pertama beliau, yaitu Abdullah bin Zubair. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kisah Asma ini sungguh luar biasa, mengharu biru, penuh dengan ketegangan, penuh dengan pengorbanan demi tegaknya ajaran Islam, demi cintanya kepada Rasulullah, demi cintanya pada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan dan kesungguhan Asma inilah kemudian melahirkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengantarkan makanan, beliau membutuhkan tali untuk mengikat tempat makanan itu. Dia tidak mendapatkan tali itu, untuk kemudian selendangnya beliau belah menjadi dua, untuk kemudian diikatkan ke tempat makanan itu dan dia bawa untuk diberikan kepada Rasulullah. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau dan menjuluki beliau dengan Dzatun Nitaqain, seorang wanita yang memiliki dua selendang. Dan Rasulullah SAW mendoakan beliau, wahai Asma, semoga Allah kelak mengganti dua selendangmu di surga kelak. Doa Rasulullah SAW untuk Asma agar beliau dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti perjuangan, pengorbanan dan keteguhan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesampainya di kota Madinah, perjuangan demi perjuangan, pengorbanan, di samping perjuangan di rumah tangga, menemani seorang suami, Zubair bin Awam radhiyallahu an, beliau juga sering menemani suaminya ketika berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mensupport, untuk memberi semangat suaminya. Tidak seperti yang saat ini kita saksikan, para istri-istri zaman sekarang mensupport suaminya ketika main bola. Istri-istri zaman sekarang mensupport suaminya ketika suaminya mungkin lagi santai atau lagi main-main yang lainnya. Tetapi dulu Asma mensupport suaminya di medan perang. Sungguh keberanian, keteguhan yang luar biasa dari seorang Asma, putri Abu Bakar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Asma dan keluarganya juga dikenal keluarga yang sangat sederhana, karena kebetulan suaminya adalah bukan orang yang kaya. Tetapi Asma radhiyallahu anha pernah memberikan wasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, janganlah kalian berinfak menunggu punya yang lebih. Karena kalau Anda berinfak, kalau kamu berinfak menunggu punya yang lebih dan banyak, menunggu kaya, maka kalian akan kehilangan keutamaan. Dan ingatlah, ketika kalian memberi dengan ikhlas, maka kalian tidak akan merasa kehilangan. Inilah prinsip Asma. Sekalipun beliau serba kekurangan, beliau juga sangat terkenal dengan kedermawanannya. Berapapun yang dia miliki, beliau senantiasa berusaha untuk menginfakkannya, memberikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu sesamanya. Beliau mengamalkan firman Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, keteguhan yang dimiliki oleh Asma untuk kemudian di dunia mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya, keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Anak-anaknya, keturunannya adalah orang-orang yang saleh-salehah. Dan beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Ketika beliau wafat umurnya sekitar 100 tahun. Beliau lahir 27 sebelum Hijriah dan beliau wafat tahun 73 Hijriah. Jadi usia beliau sekitar 100 tahun. Memasuki usia yang sangat senja itu, beliau memiliki keistimewaan yang luar biasa. Tetap cerdas, jauh dari pikun, fisiknya masih sehat, pandangannya masih jelas, dan giginya tidak ada yang tanggal. Inilah balasan Allah Subhanahu wa taala di dunia bagi Asma radhiyallahu anha, karena beliau adalah pejuang, terbiasa bekerja keras, naik turun bukit, gunung, berhijrah, mensupport suaminya berjihad. Ini tentu latihan fisik yang panjang, yang untuk kemudian sampai beliau tua pun masih dalam keadaan segar bugar, tidak pikun, giginya masih utuh, pikiran dan pandangannya masih cerah. Dan yang terpenting, beliau adalah salah seorang yang didoakan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Semoga Allah mengganti dua selendangmu kelak di dalam surganya. Itulah doa Rasulullah, buah dari keteguhan iman, kesungguhan dalam berjuang di jalan Allah, pengorbanan seorang Asma radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil inspirasi, teladan, contoh dari Asma radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf pemirsa sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.